Channel 20002 Kelas D akan membahas mengenai materi konsep biaya dalam akuntansi pajak. Definisi biaya menurut perpajakan. Biaya menurut perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 yang berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Pengukuran biaya. Terdapat berbagai dasar dalam melakukan pengukuran biaya, namun biaya historis merupakan pengukuran biaya yang paling sering digunakan. Biaya pada umumnya diakui bila memenuhi salah satu dari kedua kriteria berikut. 1. Konsumsi manfaat. Biaya diakui ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan biaya tersebut telah digunakan. 2. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Arus kas keluar dapat dihitung sebagai beban untuk mengurangi penghasilan bruto. Berbeda dengan akuntansi komersial, dalam perpajakan tidak semua arus kas keluar dapat dihitung sebagai beban untuk mengurangi penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengkategorikan jenis-jenis biaya tersebut sebagai berikut. 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 4. Premi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau dalam bentuk kenikmatan. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7. Harta yang dihibahkan. 8. Pajak penghasilan. 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Biaya-biaya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. 1. Pajak merupakan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sepanjang dapat dibuktikan bahwa telah dibayar. 2. Pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. 3. Kerugian dari pengalihan harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara objek pajak dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. 4. Dalam penghasilan pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harga tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. 5. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sepanjang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak atau yang tidak dibuatkan dalam daftar nominatif dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. 6. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan penghasilan
neto, dan norma penghitungan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, 7. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya seperti biaya yang tidak didukung oleh bukti pembayaran. 8. Pajak penghasilan yang ditanggung pemberi penghasilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, 9. Bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan apabila rata-rata tertimang per bulan lebih besar dari rata-rata tertimang deposito atau tabungan per bulan. Surat Edaran Nomor 46 PJ 4 Tahun 1995. Biaya kepatuhan. Dalam biaya kepatuhan untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut dengan tax operating cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai administrative cost, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang disebut compliance cost atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan. Adapun indikator biaya kepatuhan, menurut Stanford dalam Siti Kurnia Rahayu tahun 2010 halaman 151, biaya kepatuhan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Direct monetary cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan penghitungan pajak. Biaya pengarsipan, yaitu berupa kwitansi, tanda terima, dan catatan penting lainnya. Biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga, seperti surat menyurat, laporan perjalanan, dan komunikasi dengan penjabat perpajakan. Biaya pengumpulan, pembayaran, dan perhitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan. Selanjutnya nomor 2 ada time cost, yaitu biaya belajar karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan opportunity cost, biaya yang digunakan jika tidak ada pajak, waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak untuk menyetorkan pajak dan sebagainya. Yang ketiga, psychological cost, yaitu kecemasan karena telah melakukan tax evasion. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding. Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau deductible expense adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya non-deductible expense, yaitu pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan, deductible expense, untuk menghitung penghasilan kena pajak. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
kerugian karena penjualan atas pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, pelatihan, piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat. Satu, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada penghasilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Selanjutnya ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ditentukan diatur dengan peraturan pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, serta sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya tidak boleh dibebankan. Non-deductible expense, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih, untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WPOP kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Adanya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan kepada keluarga, saudara, dan garis keturunan lurus atau sederajat, dan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial pengusaha kecil, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Adanya pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. 1. Biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran, yaitu pertama ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian,
JKM. Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagai objek PPh pasal 21, sedangkan karyawan atau keluarganya penerima penggantian pengobatan atau santunan yang diterima keluarga bukan objek PPh pasal 21. Selanjutnya ada jaminan hari tua yaitu JHT. Besarnya premi yang dibayarkan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek PPh pasal 21 yang pengenaannya bersifat final. Yang kedua ada biaya pengobatan. Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter atau apotek. Pembayaran tersebut sebagai pemberi kenikmatan sehingga tidak boleh dibayarkan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Contohnya perusahaan mempunyai rumah sakit atau politeknik sendiri. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dan objek PPh pasal 21. Yang ketiga ada biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bukan objek PPh pasal 21. Biaya perumahan. Biaya perumahan atau sewa rumah tidak diperkenakan untuk dibebankan tetapi kecuali apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. Yang kelima ada biaya kendaraan dinas. Untuk biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional yang tidak dibawa pulang, segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar jemput karyawan tidak termasuk sedan. Biaya penyusutannya termasuk kelompok 2 boleh dibebankan ke perusahaan. Untuk kendaraan sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatan dan dibawa pulang ke karyawan yang bersangkutan, pembebanannya diperkenankan hanya 50% penyusutan aset tersebut dalam kelompok 2. Keenam, telepon seluler karyawan. Telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan biaya yang diperkenankan adalah biaya penyusutan sebesar 50% dengan kelompok 1, sedangkan untuk biaya pulsa pembebanannya diperkenankan juga 50%. 7. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 UU PPN dan PPNBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali adanya pajak masukan sesuai pasal 9 ayat 8 huruf F dan huruf G UU PPN dan PPNBM sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar. Biaya pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dikurangkan dan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh. Selanjutnya ada pajak masukan PP nomor 8 ya, adanya pajak masukan PP nomor 138 tahun 2000 diperkenalkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang terlebih dahulu harus dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. 9. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak WP, DN, dan BUT termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara yang pengenaannya pajaknya bersifat final. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dikenakan pajak berdasarkan NPPN dan nomor penghitung khusus. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali pajak atas penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak digunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Jumlah
pula yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan kepada keluarga, saudara, dan garis keturunan lurus atau sederajat, dan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial pengusaha kecil, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Adanya pajak penghasilan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan yang di bidang perpajakan. Sepuluh, pemberian natural atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah terpencil dapat dibebankan dan bukan merupakan objek pajak. PPh pasal 21 harus mendapatkan persatuan dirjen pajak dengan kondisi: 1. Tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya sepanjang lokasi kerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa. Yang kedua, pelayanan kesehatan sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana kesehatan. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana pendidikan setara. Pengangkutan bagi pegawai di lokasi kerja, sedangkan untuk keluarga terbatas pada kedatangan pertama kepergian pegawai karena terhentinya hubungan kerja. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk bowling, golf, atau pacuan kuda sepanjang tidak tersedia sarana yang dimaksud. 11. Biaya fiskal luar negeri yang dibayar perusahaan untuk karyawan yang ditugaskan ke luar negeri tidak diperkenankan untuk dibebankan atau pengurang penghasilan bruto, tetapi merupakan angsuran pajak. PP pasal 25 perusahaan terhadap fiskal luar negeri atas nama keluarga karyawan yang tidak merupakan PP pasal 25 perusahaan. 12. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar nominatif bukti yang dilampirkan dalam SPT. 13. Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan tidak bersifat final atau tidak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan. Sekian hasil dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.